Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 380. Senior Sie tertawa. Kata-kata apa yang kamu inginkan? Saya berkulit tebal. Aku ingin kata-kata seindah bunga dan bulan. Sie Jing menjawab sambil tertawa. Sie Hao segera menggoda adik perempuannya yang kedua, dan Sie Ran juga menertawakan adik perempuannya. Senior Sie tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia beristirahat sejenak dan mengambil kuasnya lagi untuk menulis seindah bunga dan bulan di kertas di depannya. Setelah selesai, dia mengganti selembar kertas suan baru dan menulis sangat indah di atasnya. Sie Hao menggerutu. Kakek, kamu bias. Mengapa Anda memberikan 2 set tulisan kepada kakak kedua? Senior Sie tidak menjawab. Sie Jing mengerti apa yang dipikirkan Senior Sie. Kumpulan tulisan ini bukan untuk saya. Selain kakak perempuan tertua Anda, siapa lagi yang dapat mengklaim bahwa mereka sangat cantik? Hehe kakek, apakah ini untuk kakak perempuanku? Senior Sie menjawab dengan Petik 1 titik. Beginilah cara dia berbicara kepada Sie Huilan. Sie Jing tahu dia menebaknya dengan benar dan menyampaikan kata-kata sangat indah kepada Sie Huilan. Kakek itu bias, sangat indah jauh lebih baik daripada seindah bunga dan bulan. Sie Huilan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakek, karena telah memberiku kata-kata ini." Semua orang mendapat tulisan Senior Sie kecuali Dong Suebing. Dong Suebing berpikir sejenak dan merasa inilah saat yang tepat baginya untuk meminta maaf. "Kakek, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku terlalu mabuk," dan aku Senior Sie mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing dan tertawa. Semua orang tahu Dong Suebing telah mempermalukan dirinya sendiri tadi malam dan mulai terkikik. Senior Sie tidak berkata apa-apa dan mengambil kuasnya lagi. Dia mencelupkan kuasnya ke dalam tinta dan menutup matanya selama hampir 3 menit. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menulis 4 karakter dengan guratan yang kuat. Miliki hati nurani yang bersih. Senior Sie menulis, miliki hati nurani yang bersih. Ketika Senior Sie selesai, dia menulis namanya di sana. "Xiao Dong, ini untukmu." Semua orang di sana tercengang. Senior Sie menulis namanya di selembar kertas itu. Sie Ran dan Sie Jing bertukar pandang, dan bahkan Sie Huilan menyipitkan matanya. Mereka tahu Senior Sie memperlakukan Xiao Dong jauh lebih baik daripada mereka. Dia menandatangani tulisan itu untuk Dong Suebing. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Senior Sie sangat menyukai Dong Suebing. Jujur dan benar, belajar dengan giat setiap hari. Seindah bunga dan bulan. Sangat cantik. Ketika Senior Sie menulis kata-kata untuk Sie Ran, Sie Hao, dan yang lainnya, waktu yang dibutuhkan untuk berpikir dan mempersiapkan diri jauh lebih singkat daripada memiliki hati nurani yang bersih. Sapuan aksaranya jauh lebih kuat dan indah dibandingkan kata-kata yang ditulisnya sebelumnya. Bahkan Dong Suebing, yang tidak tahu banyak tentang kaligrafi, tahu bahwa ini adalah mahakarya Senior Sie. Memiliki hati nurani yang bersih adalah apa yang dikatakan Dong Suebing tadi malam saat dia sedang mabuk. Senior Sie ingat apa yang dia katakan dan bahkan menuliskannya di kertas untuknya. Dong Suebing merasa tersanjung dan segera berterima kasih kepada Senior Sie. "Terima kasih, kakek." Senior Sie bercanda. "Haha, apakah kata-kata ini enak dipandang?" Ya, Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. "Cantiknya. Saya akan mengingat 4 kata ini di hati saya dan akan memiliki hati nurani yang bersih." Sie Hao bergerak maju. "Kakek, aku juga ingin kamu menandatangani kata-kataku." Senior Sie mengusirnya. "Minggir, berhenti mengganggu saya. Hehe, kamu telah menandatangani kata-kata kakak iparku dan harus melakukan hal yang sama untukku." Sie Hao membantah, tapi Senior Sie tidak menyerah. Dokter pribadi Senior Sie bingung ketika melihat Senior Sie memberikan tulisan itu kepada Dong Suebing. Dia ada saat Dong Suebing berkunjung terakhir kali dan bentrok dengan Senior Sie. Dia tidak mengerti mengapa Senior Sie tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap Dong Suebing. Tapi dia tahu Senior Sie tahu apa yang telah dilakukan Xiao Dong di masa lalu. Misalnya, Xiao Dong melawan harimau untuk menyelamatkan seorang anak, menjinakkan bom waktu untuk menyelamatkan Sie Huilan, Meskipun Senior Sie tidak menyebutkan satupun insiden ini, dia tahu segalanya. Setelah sarapan,
Dong Suebing menemukan sebuah kotak untuk menyimpan tulisan itu. Xie Huilan berjalan mendekat sambil tersenyum. Hehe, kakek menyukaimu sekarang. Apa yang kamu lakukan hingga dia mengubah sikapnya? Hah, jawab Dong Suebing. Senior Xie juga menulis untuk kalian semua. Xie Huilan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa sama? Tidakkah kamu melihat dia menandatangani namanya di tulisan itu? Dong Suebing bingung. Tulisan kakek saya tidak diberikan dengan mudah. Dia adalah mantan Perdana Menteri, dan Anda harus mengetahui bobot tulisan ini. Selanjutnya, dia menandatangani namanya di bagian bawah. Saya belum pernah melihat kakek saya menandatangani tulisannya seumur hidup saya. Bahkan ayah dan pamanku tidak mendapat kehormatan ini, apalagi kami. Xie Huilan tertawa. Saya tidak akan berkomentar seberapa bagus kaligrafi kakek saya, tapi tulisan ini sangat penting. Itu mungkin jimat untuk menyelamatkan hidupmu di masa depan. Dong Suebing berkedip. Jimat? Xie Huilan tertawa. Aku tidak tahu kenapa kakekku memberimu kata-kata ini, tapi aku tahu dia menyukaimu. Tangan Dong Suebing gemetar dan tiba-tiba terasa kertasnya lebih berat. Memiliki hati nurani yang bersih. Xie Huilan tertawa dan mengangguk. Ini gayamu. Dong Suebing tersenyum malu. Saya tidak cukup layak, dan saya mengatakannya karena saya mabuk tadi malam. Berapa banyak orang di dunia ini yang mempunyai hati nurani yang bersih? Aku merasa aku berhutang banyak padamu. Xie Huilan melirik Dong Suebing dan berkata, kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk pergi. Kita harus memberitahu kakek bahwa kita akan pergi. Oke. Halaman belakang rumah. Senior Xie dan Xie Ran sedang bermain catur, dan Xie Jing serta Xie Hao duduk di sampingnya sebagai penonton. Saudaraku, kamu melakukan tindakan yang salah. Seharusnya kamu memindahkan bidak itu ke sana. Kenapa kamu memindahkan bidak itu? Apa yang kamu pikirkan? Tidak, kamu harus memindahkan gajahnya. Xie Hao berteriak. Xie Jing tertawa dan memarahi Xie Hao. Seorang pria sejati harus tetap diam saat menonton catur. Xie Ran tertawa. Jika aku mendengarkanmu, aku akan kalah lebih cepat. Xie Huilan memegang tangan Dong Suebing saat mereka berjalan mendekat. Kakek, kami akan kembali. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang belum selesai di kabupaten. Kami akan mengunjungimu lagi. Senior Xie menoleh ke Xie Huilan. Kamu masih ingin kembali? Tidak bisakah kamu memberiku kedamaian? Xie Ran dan Xie Jing tahu bahwa kakek mereka tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ketika Xie Huilan hampir diledakkan oleh bom waktu di Kabupaten Yantai, kakek mereka sangat marah. Dia hampir memecat seluruh komite partai kota Fengzhou. Kakek mereka tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari setelah kejadian itu dan bahkan meneriakkan nama Xie Huilan dalam tidurnya. Semua orang di keluarga Xie tahu tentang ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada senior Xie, Dong Suebing dan Xie Huilan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Senior Xie tiba-tiba menghentikan mereka dan mengatakan sesuatu kepada pembantunya. Helper segera kembali ke mansion untuk mengambil sesuatu. Dong Suebing dan Xie Huilan tidak mengerti mengapa senior Xie menghentikan mereka, dan Xie Hao, Xie Ran, dan Xie Jing memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Pembantu itu kembali dari rumah dengan membawa gulungan kertas. Itu harus berupa kaligrafi dan dibingkai. Senior Xie melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada penolong untuk menunjukkan Dong Suebing dan Xie Huilan. Sebuah pertandingan yang dibuat di surga, inilah 4 kata yang tertulis di atasnya. Senior Xie mengelus jenggotnya. Ini untuk kalian berdua. Bawalah itu bersamamu. Dong Suebing tercengang. Xie Ran dan Xie Jing saling berpandangan kaget. Meskipun Dong Suebing adalah pacar Xie Huilan, dia belum mendapat persetujuan dari keluarga Xie manapun. Namun dengan kaligrafi ini, segalanya berubah. A match made in heaven menandakan senior Xie telah memberikan persetujuan kepada Dong Suebing dan siap menerimanya sebagai cucu iparnya. Senior Xie adalah kepala keluarga, dan dia mewakili seluruh keluarga. Dengan kata lain, ini dianggap sebagai pertunangan. Xie Ran tersenyum dan berkata, "Selamat." Xie Hao juga mulai bersorak. Dong Suebing sadar kembali dan dengan cepat berterima kasih kepada senior Xie. Xie Huilan tertawa dan memegang tulisan itu. "Terima kasih, kakek. Apakah kamu mempersiapkan ini sebelum aku datang?" "Haha, kenapa kamu menyimpannya sampai sekarang?" Senior Xie menatap Xie Huilan dengan marah. "Kemasi barang-barangmu dan cepat pergi."
Saya akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Haha, aku mungkin akan kembali kapan saja untuk mengunjungimu. Xie Huilan tertawa. Ayo pergi. Dengan senior Xie memberi Dong Suebing dan Xie Huilan 4 karakter ini, sikap Xie Jing terhadap Dong Suebing juga berubah. Kakak ipar, berhati-hatilah. Dia memanggil Dong Suebing sebagai kakak ipar sekarang. Xie Ran berteriak, kakak ipar, kamu harus mengajariku beberapa gerakan saat kita bertemu lagi nanti. Oh, teman sekelasku ingin tanda tanganmu. Tanda tangani beberapa tanda tangan untukku sebelum kamu pergi. Sebelum tengah hari, setelah meninggalkan rumah senior Xie, Dong Suebing dan Xie Huilan berpisah. Mereka berdua telah berkendara, dan Xie Huilan kembali ke Kabupaten Yantai, sementara Dong Suebing kembali ke rumah untuk mengemas barang bawaannya. Dia akan kembali pada malam hari atau besok pagi. Dia langsung pergi ke toko pembingkaian dan menggunakan 10.000 RMB untuk membingkai kata-kata senior Xie dalam waktu 10 menit. Jalan Heping Utara. Dong Suebing menggeliat sambil membuka pintu apartemennya. Perjalanan ke rumah senior Xie ini membuahkan hasil. Dong Suebing menyenandungkan lagu kebangsaan sambil duduk di sofa. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Saudara laki-laki, Xiaobing, kamu kembali. Dong Suebing terkejut saat dia melihat ke arah kamar tidur. Apa kalian berdua mencoba menakutiku sampai mati? Kenapa kamu masih di sini? Itu adalah Yu Meixia dan Yu Qianqian. Apakah kamu tidak kembali ke Kabupaten Yantai tadi malam? Yu Meixia menjawab dengan malu-malu. Bas tersebut dipasang di tengah jalan dan tidak dapat diperbaiki. Sopir menyuruh kami menunggu bas berikutnya, tetapi bas itu terlalu ramai dan sudah larut. Jadi kami kembali. Dong Suebing bertanya. Dari mana kamu mendapatkan kuncinya? Qianqian memiliki kuncinya, jawab Yu Meixia. Qianqian tersipu dan menjawab dengan lembut. Saat saya datang ke Beijing, saya khawatir kalian berdua tidak ada. Jadi, diam-diam aku membawa kunci Bibi Luan. Dong Suebing mengangguk. Kalian berdua adalah Yu Meixia menunduk. Maaf, jawab Dong Suebing. Bukannya aku ingin mengkritik kalian berdua. Anda semua harus meminta sopir untuk membuat pengaturan ketika bus berfungsi. Anda semua dapat kembali ke terminal bus untuk mendapatkan bus lain atau menelepon saya. Aku mungkin sibuk, tapi aku akan tetap menyukainya. Kalian berdua sangat cantik dan tidak mengenal Beijing. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kalian semua? Lain kali, beritahu aku sebelum kalian semua melakukan hal seperti itu. Mata Qianqian memerah. Dong Suebing melembutkan nadanya dan berkata, berhentilah menangis. Saya tidak memarahi kalian berdua. Aku hanya memberikan keselamatanmu. Yu Meixia melihat ke arah Dong Suebing. Apakah kita akan kembali hari ini? Ya, biarkan saya istirahat, dan saya akan berkendara kembali sore hari. Bolehkah aku membuatkanmu secangkir teh? Oke, aku haus, terima kasih. Melihat Qianqian merasa sedih, Dong Suebing segera menghiburnya dan menceritakan beberapa lelucon untuk menghiburnya. Ketika saudari Yu kembali dengan membawa teh, Dong Suebing diam-diam membekukan tangannya saat dia mengambil cangkir darinya, membuatnya tersipu. Saat mereka tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dong Suebing bertanya-tanya siapa orang itu saat dia berjalan untuk membuka pintu. Seorang pria berusia awal 30-an, bermata kecil, dan hidung mancung berdiri di luar. Dia mengenakan jas hitam dengan tas kerja di bawah lengannya. Sekilas, Dong Suebing tidak bisa mengenalinya. Tapi setelah melihatnya beberapa detik, Dong Suebing tertawa. Saya pikir siapa itu Pan Wei. Guo Pan Wei, mantan bawahan Dong Suebing dari Kantor Urusan Umum Cabang Keamanan Negara Distrik Barat. Guo Pan Wei menjawab dengan sopan. Ketua Dong, apakah aku mengganggumu? Dong Suebing senang melihat bawahan lamanya. Tidak masuk saudari Yu, buatlah teh. Tidak biarkan aku yang melakukannya. Saya akan menyeduhnya sendiri. Guo Pan Wei masih sama seperti dulu. Dong Suebing tertawa. Masuk dan duduklah. Saya bukan pemimpin Anda lagi. Anda tidak harus bersikap sopan. Guo Pan Wei segera menjawab. Kepala Dong, jika Anda tidak merekomendasikan saya kepada Kepala Yan, saya tidak akan mendapat kesempatan untuk mengambil alih posisi Wakil Kepala Kantor Urusan Umum. Saya berhutang banyak kepada Anda, dan bahkan jika Anda tidak lagi berada di keamanan negara, Anda akan tetap menjadi pemimpin saya. Dong Suebing tertawa dan menunjuk ke arah Guo Pan Wei.
Kamu kemampuan menyanjungmu masih sangat bagus. Guo Panwei dengan cepat menjawab. Itu dari lubuk hatiku haha. Bagaimana kamu tahu aku kembali? Saya mengunjungi ayah saya di daerah Siji Qingqiao dan melihat Anda mengendarai Mercedes-Benz di persimpangan. Saya pikir saya salah lihat. Guo Panwei meletakkan sekantong buah-buahan di atas meja. Jadi, aku membeli beberapa hadiah untuk tempatmu mengunjungimu. Dong Suebing menepuk bahu Guo Panwei. Terima kasih. Minumlah teh. Guo Panwei menyapa Yu Meixia dan Yu Qianqian dengan sopan dan duduk di sofa. Setelah mengobrol sebentar, Dong Suebing mengetahui setelah dia pergi, Guo Panwei mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Sebenarnya Dong Suebing juga bisa menebaknya. Jika Guo Panwei baik-baik saja, dia tidak akan punya waktu untuk mengunjunginya secepat itu. Setelah Guo Panwei dipromosikan untuk mengambil alih wakil kepala kantor urusan umum, Li Qing, dipromosikan. Seseorang dari bagian politik mengambil alih dia. Dia mengambil kembali semua wewenang kantor urusan umum, dan Guo Panwei tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan pengabdian dan pengalaman Guo Panwei selama bertahun-tahun, dia seharusnya sudah lama dipromosikan menjadi wakil kepala seksi. Guo Panwei mengeluh kepada Dong Suebing tentang kekecewaannya. Kepala kantor urusan umum yang baru tidaklah mudah, namun ia masih memiliki waktu bertahun-tahun lagi sebelum pensiun. Kemungkinan besar, dia akan tetap di kantor urusan umum sampai pensiun, dan dia menghalangi jalur karir Guo Panwei. Dong Suebing menghela nafas. Tidak mudah di mana-mana. Guo Panwei juga menghela nafas. Bagaimana kabar Sun Zuang dan Tan Limei? Dong Suebing jarang menghubungi mantan rekannya setelah dia dipindahkan ke akar rumput. Jawab Guo Panwei. Xiao Sun dipindahkan ke bagian politik, dan Xiao Tan masih di kantor urusan umum. Tidak ada yang berubah. Dibandingkan denganmu, kami jauh tertinggal. Dong Suebing tertawa. Mari kita kumpulkan mantan rekan kita saat kita punya waktu untuk makan malam. Saya akan mentraktirnya. Kepala Dong Oh, saya harus memanggil Anda sebagai kepala biro Dong, kata Guo Panwei. Apakah Anda masih di Biro Keamanan Umum Kabupaten? Tidak, jawab Dong Suebing. Setelah tahun baru Imlek, saya akan dipindahkan ke Biro Promosi Investasi. Guo Panwei belum pernah mendengar tentang Dong Suebing setelah Dong Suebing dipindahkan. Sebagai kepala departemen, Dong Suebing mengangguk. Perintah transfer baru saja dikeluarkan. Ah, selamat. Guo Panwei terkesan. Ketika Dong Suebing masih di kantor urusan umum, dia dipromosikan 2 kali. Dia dipindahkan ke tingkat akar rumput kurang dari setahun, dan dia akan dipromosikan lagi. Sulit bagi wakil kepala seksi untuk dipromosikan menjadi kepala seksi. Promosinya terlalu cepat. Guo Panwei segera mulai berpikir. Awalnya, dia ingin meminta bantuan Dong Suebing, karena Dong Suebing sangat dekat dengan wakil kepala biro Su Yan dan pemimpin lainnya. Dia ingin dipromosikan melalui bantuan Dong Suebing. Namun, setelah mendengar Dong Suebing dipromosikan menjadi kepala Badan Promosi Investasi Daerah, dia mulai mempunyai rencana lain. Siang, Dong Suebing melihat arlojinya. Ini jam makan siang. Apakah kalian semua lapar? Qianqian mengusap perutnya dan mengangguk. Yu Meixia dan Guo Panwei masih belum sarapan.